Hello, good morning everyone. How are you today? Good. Oke, jadi di pertemuan kali ini Miss akan membahas mengenai possessive nouns. Apa sih possessive nouns itu? Possessive nouns adalah kata benda yang merujuk pada suatu kepemilikan. Misalnya, kalian pernah gak sih waktu kalian lagi lihat-lihat teks bahasa Inggris, di belakang kata bendanya tuh ada apostrophe atau tanda kutip plus s, contohnya seperti ini. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk possessive nouns. Nah, kembali lagi ke materi yang kita sempat bahas di minggu lalu. Kita sempat membahas mengenai singular noun dan plural nouns. Masih ingat gak itu apa? Ya, singular nouns adalah bentuk tunggal dari suatu kata benda, sedangkan plural nouns adalah bentuk jamak atau lebih dari satu. Bisa dua, tiga, empat, dan seterusnya. Oke, lalu bagaimana sih penerapan possessive nouns pada singular nouns dan plural nouns? Oke, bisa kita lihat di sini ada contoh kata the girl. The girl ini adalah singular noun karena dia bentuknya tunggal, artinya perempuannya cuma satu. Bagaimana untuk merubah dia menjadi suatu kata possessive nouns? Caranya adalah cukup kita gunakan apostrophe atau tanda kutip plus s. Jadi the girls. Untuk contoh kalimatnya kita bisa pakai the girls book is on the table. Artinya buku yang ada di atas meja itu punya si gadis itu, kayak gitu. The girls, oke? Ingat ya. Selanjutnya untuk plural nouns-nya, bagaimana sih menerapkan possessive nouns pada plural nouns? Nah, plural itu kan bentuknya jamak ya. Kalian bisa lihat di sini ada the girls, artinya ceweknya ini lebih dari satu, bisa jadi 2, 3, 4, 5, seterusnya. Nah, dia kan udah ada s-nya Miss di belakang the girl-nya. Gimana untuk menunjukkan kalau dia ini possessive noun? Kita cukup tambahkan apostrophe aja, s-nya nggak usah dipakai. Jadi the girls tetap the girls tapi ada tanda kutipnya. Artinya buku itu punya perempuan itu, perempuannya ada banyak. Bisa juga kita pakai contoh untuk the man. Nah, the man. Miss, tapi di belakang man nggak ada huruf S, berarti dia singular dong, gitu. Nggak ya, man itu adalah bentuk plural dari man. Artinya dia sudah masuk ke plural, tapi karena belakangnya nggak ada S, kita bisa tambahkan tanda kutip atau apostrophe dan huruf S. Jadi tetap the mans, seperti itu, paham ya? Lalu, gimana kalau nounnya ada dua, Miss? Contohnya 2 atau lebih misalnya, kita bisa taruh tanda kutip dan s-nya itu di belakang noun yang paling belakang atau final, the final name. Contohnya, Alan and Lisa apartment is on the 3rd floor. Gimana untuk menunjukkan kalau apartemen itu punya Alan dan Lisa? Kita tambahkan tanda kutip dan s di belakang nama Lisanya. Contohnya, Alan and Lisa's apartment is on the 3rd floor. Seperti itu. Paham ya? Oke, semoga kalian bisa memahami materi yang Miss sampaikan hari ini. Kalaupun misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis aja di grup. Nanti Miss akan bantu jawab. Seperti itu. Terima kasih, selamat pagi, semoga sehat selalu.